Amrit. Selamat Hai. malam. Ya ampun, Apa kita kayak kabar? dulu lagi loh. Hijau sama hitam. Iya dong. Brand color. Janjian. Warna hoki. Janjian. Aku warna hokinya hijau emang. Sesuai elemen. Kalau aku cuman punya baju kaos hitam aja, jadi ya kemana-mana pasti kaos hitam mulu. Kayak Mark Zuckerberg ya, mengurangi waktu untuk Maunya. memilih outfit. Iya, begitulah kurang lebih. Jadi lebih simpel pagi-pagi. Iya Gimana nih betul. pengalamannya 2 minggu ini? Siapa yang mau duluan nih? Challenge. Aduh, kayak Cialin. diobok-obok. Cialin, kayak diobok-obok. Iya roller coaster banget lah. Aku bilang Oke. agak-agak fatigue sih kalau sekarang kayak kita tradingnya udah tinggal sehari lagi hari Rabu karena waktu itu kita mulainya di Oh, tengah sampai minggu. Rabu ya? Jadi Oh, oke, oke, oke. ya Ya, ya, besok ya. itu udah penentuan banget lah. Ya Olive. Last day. Iya Wah, iya iya last jurinya day. aja salah. Oke, oke. Jadi Gak besok apa-apa enak. dong. Kira-kira apa? Kan tapi kalau kalau kita lihat di story banyakan profit kan ya? Gak juga sih, kayak aku tuh Enggak juga. siklusnya beda. Aku di depan awal-awal lumayan cuan-cuan gitu, habis itu di belakang-belakang blunder-blunder. Kalau Olive tuh kayak mungkin mesin diesel kali ya, dia lebih lambat panas. Dia belakangan ini cuannya gede-gede banget gitu. Kayak aku nggak pernah Oke. cuannya segede Olive. Si Olive komennya gimana? Iya sih, lumayan ya. Betul tuh kata Cialin. Lumayan. Aku tuh orangnya kayak lumayan panas. Aku tuh lihat Cialin ya, orangnya tuh cepat banget beradaptasinya. Kalau aku memang apapun itu ya, aku agak lama memang kayak mesti apa pelajarin dulu gitu. Kalau Cialin tuh gampang banget beradaptasinya gitu. Aku juga bingung pas awal-awal, gila nih orang jago banget sih. Aku bilang tiap hari dia konsisten kan, Dia udah kayak tutup dia udah hijau latihan dulu 3 terus. bulan sebelum trade venture, Iya, udah tahu. terus hijaunya tuh bener-bener yang bukan kayak $1, $2, 2 digit terus. Aku tahu nggak apa Amrit Cialin, jujur ya, aku tuh hari pertama aku sempet ngedown sih, sempet kayak kan aku sempet ada ngomong tuh di grup kan, kita punya ada grup kan, kayak nanti hasil tradingnya nih hari pertama ya, kan kita harus kasih report kan trading jurnal hasil tradingnya yang harian. Aku tanya kan di uploadnya dikirimnya kemana, terus bilang oh masukin aja ke grup. Terus aku bilang kayak gini, jangan di grup deh, di Google Drive aja ya, aku bilang gitu, soalnya supaya buat jaga psikologi masing-masing, karena kan biar gimana walaupun aku kenal Cialin dan walaupun ini sebenarnya bukan dual trading yang kayak dual saham di sebuah sekuritas gitu, tapi kan tetap ya kita kan maunya sungguh-sungguh kan. Jadi apa tetap ada, aku pengen ngerasain pressure-nya itu gitu. Jadi maunya saling jaga psikologi gitu. Terus pas jebret keluar tuh, aku sama sekali nggak tahu hari pertama hasil dari Cialin tuh berapa. Aku kan minus tuh hari pertama, minusnya lumayan deh, 20-an apa kalau nggak salah. Cialin 20 mah langsung, kecil kalau di forex, 20 kecil. ya. Tapi kan gini loh, kenapa aku bilang itu kayak relatif besar? Karena kayak kita kan 3 posisi kan, 3 posisi means misalnya $300. 20 dolar lebih itu kan berarti udah berapa persennya? Karena kalau biasa kita di Ya, saham itu nih, contoh nih Amrit, batas SL tuh 3% gitu, 3% ya kan, jadi 3 ya. sampai 5%, jadi kecil. Kalau misalnya di forex, kalau 0,1 lot aja $100, kena cut loss-nya $20 tuh berarti 20% loh. Itu kenapa aku ngerasanya itu gede gitu secara persentase. Aku sempet kaget tuh lihat Cialin pas di post sama MLFX, dan jujur aja aku sempet down langsung di hari pertama, langsung jebret kayak ngedown Itu gitu. kayaknya beginner's luck deh kayaknya. Oh, aku tapi setuju banget kayak mendingan kayak hasil trade-nya itu ditaruhnya di drive aja biar kita nggak saling lihat kayak maksudnya Ya, ya, ya. nggak mempengaruhi psikologis gitu kan. Kita kan kayak harus sering-sering ngecek kan update di grup gitu ada apa kayak gitu buat konten. Kalau sampai kelihat result temen sementara kita sendiri misalnya status trading sekarang masih floating loss gitu kan pasti kayak aduh nggak efek deh kayaknya. Oke. Kayak Jadi mendingan kayak terima rapor aja pas sore-sore gitu nungguin di pos gitu kan. jadi pelajaran pertama kita malam ini jangan membanding-bandingkan diri kita dengan Ya, orang lain. Um, Jangan. ya. Jadi Oke, itu buat juga buat sebenarnya kayak penonton, jadi pelajaran ya buat kayak kita juga iya ya. influencer, kalau posting tuh mesti hati-hati gitu, karena kita nggak tahu kan orang yang ngeliat tuh lagi cuan atau enggak gara-gara ngeliat kita
mungkin posting ijo, mereka ngerasa kayak gimana, karena kita berdua aja yang saling kenal cuma sebenarnya ini trade, maksudnya dual trading seru-seruan aja ngerasa kayak gitu. Oke. Iya, itu Ini bener banget sih. langsung kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan menarik nih dari salah satu penonton. Ada yang nanya, jadi seru mana saham atau forex? Mungkin bisa dibanding-bandingin sedikit nggak nih? Siapa dulu Siapa nih? dulu? Aku dulu Gantian, kali ya. gantian. Oh, Oke. iya dong. Oke, silakan. Jadi Silakan. kalau di forex kamu nggak harus belajar bandarmologi satu, bandarnya global ya kan. Kemudian nggak usah bingung ada proyekan apa di balik saham ini, ada saham apa yang mau ada proyek apa, long term proyek atau mid term Iya. proyek atau short term proyek apa segala macam gitu. Ada saham apa yang mau dinaikin, kita nggak harus pusing kayak gitu. Nggak ada bid offer di forex. Kemudian kita nggak harus khawatir soal likuiditas. Misalnya gini, kita kayak denger nih saham apa, iya nih saham ini lagi di akum nih, nanti mau ada rumor apa gitu kan, kita suka masuk duluan tuh. Tapi kalau sahamnya masih sepi dikumpulin, itu misalnya kita floating loss gede banget, kita mau jual aja harus ngecer-ngecer gitu loh, karena ada persoalan likuiditas. Kalau di forex, you don't have to worry, you can sell it anytime. Iya, betul. Langsung saat Iya, itu juga. satu. Iya, itu. Kemudian, ya dari aku perbandingannya itu dulu kali ya. Dan, nggak usah terlalu bawa perasaan kalau di forex gitu. Kayak maksudnya tuh gini loh, misalnya saham nih. Apa bedanya? Oke. Beda dong. Misalnya gini, ada saham yang oke banget. Misalnya gini nih, aku pernah punya ADMR. Aku lepas di harga 1.600. Nyesel nggak aku? Nyesel, karena habis itu dia sampai 2.000 sekian kok. Nah, kalau di forex kita nggak ada nyesel-nyesel kayak ginian. Hari ini beli USD JPY, besok mau USD JPY lagi jual apa beli, udah nggak ada perasaan. Kalau saham nih, barang bagus, kita lepas, nyesek, kita jual take profit aja nyesek, karena dia masih lanjut lagi. Jadi kayak ada lebih rasa memiliki gitu loh kalau untuk saham. Kalau untuk forex ini udah kayak I don't care, kayak ini kayak aku buat ambil uang aja gitu. Gimana? Oke. Ini yang investor banget nih, Olivia Gimana? nih. Si Olive. Dua poinnya Ci Alin, iya sih aku setuju. Yang pertama tuh soalnya kan ya likuiditas itu kan kayak bisa dijual kapanpun. Kalau saham itu, kalau sahamnya terlalu kecil, kadang kan likuiditasnya kayak sekali dibanting langsung ARB. Sekalinya ARB buru-buru bisa cut loss kan. Iya. Terus belum Mau kalau cut misalnya loss aja ARB susah. Iya. Kalau misalnya di forex itu ya itu tadi karena nggak ada ARB ya. Tapi ini kan plus minus, nggak ada ARB tuh kalau kita nggak pasang stop loss ya, itu wah ruginya malah bisa lebih dari modal kita gitu. Maksudnya poin kurangnya dibanding saham kayak gitu. Istilah kalau saham tuh kalian dilindungi lah, ada batas ARB 7%. Tapi kalau ARB-nya 10 hari juga kan nggak dilindungi juga ya. Jadi minus 70% juga gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua tadi Ci Alin apa sih, ada bahas apa? Oh, ADMR kalau misalnya dijual gitu ya, nyesek tambah naik. Iya. Kalau di pairs itu kita misalnya udah keburu jual ya, udah kita bisa ambil pairs yang sama dengan posisi yang berlawanan. Contoh kalau kita habis beli, terus nanti kita bisa short gitu. Kalau misalnya kita lihat di retracement dan lain-lain. Gitu sih. Terus sama perbedaannya itu tadi ada yang bilang forex sebagai cinta semalam. Kalau aku juga masih merasakan, kebetulan kalau aku kan di saham kan bukan day trading ya, karena jujur aja aku tuh nggak jago kayak analisa bandarmologi, baca bid offer, apalagi aku nggak pernah sama sekali gitu. Jadi menurutku untuk day trading yang lebih simple, untuk aku pribadi, karena aku nggak bisa hal-hal yang kayak tadi di saham itu, aku lebih cocoknya kalau untuk day trading di forex. Oke. Jadi cinta semalam lebih seru ya daripada yang long term. Iya. Lala. Tetap harus Kayak lebih apa ya? Iya. Lebih latihan lihat volatilitasnya sih, tetap itu yang menurutku masih sulit adaptasinya sama ngendaliin emosi sendiri. Gila, musuh paling besar tuh udah bener deh diri sendiri. Jadi kan di sini kan kita kayak bayi lagi kan, baru ngerangkak. Mungkin kalau misalnya di saham gitu udah biasa gitu loh. Amrit ngelihat dari 2018 kita masuk saat IHSG tuh taper tantrum gitu, market nggak kemana-mana, sideways doang, karena 2020 market crash. Jadi udah biasa gitu ngelihat gejolak volatilitas itu. Tapi kalau di forex itu ngelihat gejolaknya, karena dia trade itu pakai time frame yang kecil, dia tuh bisa kayak cepet banget loh, yang bener-bener tadi kita cuan banyak bisa kayak tiba-tiba hilang kayak gitu-gitu. Itu yang mesti lebih dibiasain. Ya,
Itu Ada ada yang yang bilang komen soal signal. signalnya. Betul Iya, sekali, aku setuju mau sekali. komentar. Jadi teman-teman trading signal itu cuma panduan aja ya. Itu nggak 100% Betul. akurat. Kalau 100% akurat, saya taruh semua Ya, uang saya di pindah aja situ. Saya semua. Iya, trading, betul. saya pakai trading signal. Enggak, itu apa ya, seni probabilitas. Kenapa Ya, kadang-kadang tidak akurat? Contohnya begini. Eh, Contohnya adalah pair tadi saya barusan trading Euro JPY, Euro versus Japan Yen ya. Saya pasang posisi sell karena Euro sedang melemah. Kayak gitu kan. Sinyalnya juga sama, ngasih pasang posisi sell Euro versus JPY. Tapi kan itu kan jadi kayak gini. Misalnya secara kerangka waktu daily dia sesuai sama sinyal sell. Kerangka waktu hourly dia sesuai sama posisi sell. Tapi di kerangka waktu lebih pendek, kadang-kadang kan ada ya, koreksi juga ya. Misalnya dia kayak gini. Kan nggak mungkin terus begini kan. Pasti begini, set, set, cangkul, kepala, kayak gitu loh. Kalau di technical ya teman-teman, kepala, cangkul, gagang, kepala, apalah pokoknya kayak gini loh. Gini, set, set, set. Nah, kadang-kadang muncul sinyal misalnya buy pas lagi di time frame yang kecil. Itu kan beda sama time frame yang major ya. Jadi misalnya nih udah ada take profit sama SL-nya. Kadang-kadang belum sempat ke hit stop loss-nya, belum sempat betul. ke hit TP-nya, tapi kayak kentang aja nih posisi, kayak cuan nggak cuan nampol, loss juga nggak. Tapi kalau kita biarin, akhirnya bisa loss banyak banget karena dia bertentangan sama Betul. tren besarnya kayak gitu loh. Arah besarnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sesuaikan lihat kerangkanya juga. Aku loss yang masif banget, gede banget gara-gara sinyal yang seperti ini. Jadi Hmm, dia sebenarnya relevannya untuk time frame yang kecil, misalnya untuk 5 menit atau 15 menit. Tapi dia tuh bertentangan oke. sama major tren utamanya yang daily gitu loh, bertentangan, yang hourly dia bertentangan. Tapi aku nggak langsung cuan bungkus gitu, kayak greedy gitu, dikasih cuan sedikit nggak mau. Mau cuan yang banyak, lo orang emang dari awal kita udah tahu kok ini beda sama apa ya, arah besarnya gitu. Istilahnya kita cuma dikasih peluang nih, kamu bisa cuan di time frame ini nih, kayak gitu loh. Kalau kita biarin sampai ini ya udah bertentangan kok sama tren, mau dilawan gitu. Akhirnya loss aku gede banget yang sampai aku kan ada loss $50 sama $60 tuh gara-gara kayak gitu. Bukan sinyalnya nggak tepat ya, jadi kayak itu namanya juga seni probabilitas gitu dan adu strategi kayak gitu loh. Jadi disitulah seninya gitu. Paling enggak kita udah dikasih apa ya, alat bantu lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai trading signal, mau trading manual tuh juga bisa. Tapi pastiin ngelihat chart dulu untuk berbagai kerangka waktu dan baca support resistance kayak gitu. Dan kalau di forex nih suka ada agak kayak false break juga, false breakout, Ya, false breakdown itu terjadi. Jadi kayak SL-nya tuh emang agak empel gitu. Ya kayak gitu. Tapi sekalinya kejilat SL-nya, sedep lah. Karena kan emang bisa SL-nya ini betul. banget. Kalau di Betul. saham kan kita bisa nih, oke kalau scalper, buat tik buang gitu kan. Nggak bisa, kalau di forex mah kena terus nanti SL-nya. Ya, ya, setuju. Si Olive, ada komen taman? Sorry, tadi ke disconnect ya? Tadi, Itu tadi aku lagi mau lihat apa kolom komentar, malah ke itu. Wah. oke, all good. Mungkin mungkin kita masuk ke perbedaan time frame dan perbedaan psikologis. Mungkin kali ini Ci Olive duluan ya. Bedanya sama saham gitu kan, orang kan banyak yang sudah lebih familiar di saham lah gitu. Bedanya seperti apa sih secara psikologis atau secara time frame kita trading gitu? Menurut Ci Olive selama 2 minggu Oke. ini? Jadi aku kan di saham juga swing trading ya. Tapi swing Hmm, tradingnya tuh juga cukup lumayan, pegangnya tuh bisa kayak di atas minggu lah, sebulan atau bahkan berapa bulan. Nah biasanya tuh aku pakai chartnya itu udah pasti daily gitu, time frame-nya gitu. ya, Jadi nggak biasa kayak pakai chart time frame yang lebih pendek. Padahal kan sebenarnya kalau technical itu ya sama aja polanya gitu. Kalau misalnya di pola-pola chart itu bisa kita temuin di time frame pendek gitu. Cuma ya memang yang setahu aku kalau time frame-nya makin pendek itu udah pasti kan biasanya potensi cuannya juga ya makin kecil karena kan itu tadi yang kayak Ci Alin ya, bilang oke. batas support sama resistennya udah pasti lebih pendek dibanding kalau kita pakai time frame yang lebih besar gitu Lebih katakanlah besar, daily. ya. Kalau kayak di saham aja kan kita kalau pakai time frame yang mingguan udah pasti kan
jarak support sama resistance-nya udah pasti juga lebih jauh. Nah, terkait yang tadi Ci Alin juga bilang pasang SL-nya tuh hati-hati karena kan harus lihat ini juga ya karakteristik dari pair-nya itu sendiri. Pair itu karakteristiknya selama aku trading ini dan Ci Alin juga ngerasain pasti beda-beda gitu. Kalau kita kayak Euro USD mungkin bisa lah kita pasang SL-nya tuh yang bener-bener kayak deket-deket support gitu. Tapi kalau yang pair-nya itu maksudnya sekali gerak itu pitch-nya biasanya lebih gede, nah itu biasanya kadang dia sering kayak false breakdown gitu untuk balik lagi ke atas. Kalau misalnya kita nggak apa istilahnya toleransi batas SL kita itu biasanya suka kena gitu, suka kena SL-nya gitu. Jadi kan trading signal yang ditampilkan oleh MAFX itu kan dari pihak ketiga ya, ada 3 sumber kan, auto chartis, signal center dan satu lagi apa aku lupa. Trading Nah ini sentral. tuh sifatnya ya referensi aja teman-teman. Jadi tetap kalian yang tadi Ci Alin bilang referensi, tetap kalian harus putusin lagi batas SL-nya nih sesuai nggak sama kalian. Karena kalau kalian cuma plug mentah-mentah makan trading signalnya, itu sometimes kalian bisa nemuin taking profitnya cuma 20, SL-nya 70. Kayak gitu aja kan apa namanya risk and reward-nya udah nggak menarik gitu. Kalau yang aku sama Ci Alin pelajarin dari Pak Dwi, edukatornya MIFX ya, kan ya kalau risk and reward tuh ya maksimal tuh 1:1 aja, katakan 0,1 lot kita masuk $100 ya udah berarti kan batas SL misalnya nggak lebih dari itu. Tapi ada trading signal yang batas SL-nya tuh lebih dari $100. Jadi risk reward-nya nggak menarik. Jadi teman-teman harus lihat lagi gitu, apakah batas SL-nya ini sesuai gitu apa sama karakter kalian gitu. Kalau kalian memang mau perbaikin kayak kalian lihat kayaknya enggak deh batas SL-nya kayaknya bisa lebih kecil lagi, ya nggak apa-apa ganti. Sama juga sama batas TP-nya. Kalau kalian jago bongkar, misalnya kalian lihatnya trading signal yang punya apa trading sentral ya. Trading sentral itu kan ya trading sentral itu kan dia kan lebih. Nah, jadi trading signal yang ada di MIFX itu juga teman-teman itu ada karakternya masing-masing. Kalau kayak auto chartis seperti yang Ci Alin tadi bilang, itu dia time frame-nya tuh 15 sampai 30 menit.